Hai teman-teman semuanya, kita tahu bahwa bangsa Indonesia, tanah air kita tercinta ini, memiliki kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mulai dari melimpahnya sumber daya alam, sampai berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang luas, dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas kebudayaan. Mari kita lihat beberapa contoh wilayah yang ada di Indonesia. Seperti tempat saya berada saat ini, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah yang terkenal sebagai kota pelajar. Yogyakarta memiliki berbagai macam kebudayaan. Salah satu contohnya adalah di awal tahun kerap sekali digelar sebuah kebudayaan yang bernama gunungan. Lalu di akhir tahun akan ditutup dengan sebuah prosesi yang disebut gebekan. Tak lama ini, UNESCO menobatkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Daerah yang kedua adalah Jawa Barat. Jawa Barat terkenal dengan alat musik tradisionalnya yang bernama angklung. Angklung terbuat dari bambu dan menghasilkan alunan suara yang sangat indah. Keberagaman budaya Indonesia, salah satunya angklung dan batik, telah dikenal oleh mata dunia. Banyak warga negara asing yang gemar mengenakan kain batik. Kain batik merupakan sebuah kain yang memiliki nilai seni yang tinggi, dan setiap coraknya mengandung sebuah makna. Tak kalah populernya dengan batik, angklung pun mempunyai penggemar tersendiri di luar negeri. Contohnya adalah di Australia dan Amerika Serikat. Banyak komunitas pecinta angklung di sana. Namun, dari keindahan kain batik dan angklung, serta berbagai macam kebudayaan Indonesia lainnya, hanya satu hal yang patut kita sayangkan, yaitu beberapa waktu yang lalu, angklung dan batik telah diklaim oleh negara lain dan diakui bahwa batik dan angklung milik dari negara lain. Oleh karena itu, melalui film ini, kami mengajak anak-anak muda, generasi penerus bangsa, untuk lebih mencintai, menghargai, dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Ini teman-teman yang namanya Benteng Vanderburg. Apa itu Benteng Vanderburg? Benteng Vanderburg itu yaitu salah satu peninggalan waktu sejarah dulu. Nah, ini adalah peninggalan bangsa Belanda. Nah, yang kedua yaitu adalah itu loh teman-teman, serangan umum 1 Maret. Oh, yang itu? Iya, kalian sudah tahu belum? Itu loh. Baru ini. Oh, baru Yang ini. Oh iya, di situ adalah serangan umum 1 Maret. Nanti kita ke sana. Iya, nanti kita ke sana. Apakah sekarang apa? Masuk dulu aja yuk. Oh iya. Yuk. Yuk.
sudah selesai masuk ke benteng. Kalian sudah tahu kan apa dalamnya dari benteng ini? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke serangan umum 1 Maret yang ada di situ tuh. Yuk, kita jalan. Kita sekarang sudah sampai di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam sini. Nah, bisa dilihat pada relief-relief itu kan. Nah, itu mengisahkan tentang dibangunnya Monumen Serangan Umum 1 Maret ini untuk mengenang jasa-jasa pahlawan pada zaman itu. Sudah tahukah kalian? Nah, terus habis ini kita jalan ke Pasar Beringharjo. Itu ya, yuk kita jalan. Teman-teman, kita sudah sampai di sebuah pasar di daerah Yogyakarta, salah satunya ini Pasar Beringharjo. Di sini itu banyak dijual bermacam-macam produk, salah satunya itu adalah batik. Nah, batik ini bisa dijual di beberapa tempat, salah satunya ada di Mirota Batik. Coba kita ke Mirota Batik sekarang ya. Nah, kita sudah sampai di salah satu tempat penjualan batik. Apa itu batik? Batik itu sebuah kain yang dipola dengan menggunakan malam dan melalui proses pewarnaan. Itu adalah kain batik. Nah, bisa dibuat menjadi apa saja ya? Batik itu bisa dibuat menjadi salah satunya adalah tas seperti ini. Tas laptop ya, salah satunya adalah tas. Terus bisa dilihat di sebelah sana ada baju, dan ada dompet atau kipas. Ya, dari kain-kain batik itu diproduksi menjadi tas. Nanti untuk dijual kembali. Sudah tahu ya? Sudah paham teman-teman? Iya, sudah. Berarti kita jalan ke sana aja yuk, lihat contoh batik-batik yang lain. Oh iya.
teman-teman, tadi kita sudah jalan-jalan di sekitar Jalan Malioboro. Tadi kita sudah mengunjungi Beteng Fredeburg, Serangan Umum 1 Maret, dan Pasar Mringharjo. Tadi di Pasar Mringharjo, kita sudah melihat berbagai macam hasil karya batik. Ada yang berupa tas, sandal, dompet, baju, dan celana. Nah, sekarang kita akan menyaksikan pertunjukan alat musik dari Jawa Barat. Apakah penasaran? Itu ada apa ya? Kok terdengarnya ramai sekali? Oh, itu ada orang sedang memainkan angklung. Apa itu angklung? Oh, angklung itu adalah alat musik tradisional dari daerah Jawa bagian barat. Terdengar bagus sekali ya angklung itu. Ya. Memangnya terbuat dari apa angklung itu? Oh, angklung itu terbuat dari bambu. Oh, bambu. Ya. Kenapa orangnya memainkan di pinggir jalan? Oh, mungkin itu untuk mengenalkan kepada masyarakat alat musik tradisional di Indonesia sehingga tidak diklaim oleh negara lain. Begitu. Mau lihat? Boleh. Ayo deh, ayo. Menurut saya angklung itu alat musik yang unik karena di seluruh dunia itu cuma ada satu, yaitu di Jawa Barat. Kalau masalah angklung diklaim sama negara lain saya nggak setuju karena itu asli buatan orang Indonesia, asli buatan orang kita yang mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yes. Angklung itu alat musik tradisional yang sering dipakai pengamen kalau di Jogja di perapatan-perapatan itu sangat bagus sekali karena setiap saya berhenti di lampu merah saya bisa joget-joget dengan lagunya Campur Sari dan itu sangat mengembirakan. Dan kalau soal diklaim dari negara lain sih saya biasa aja, saya setuju karena biar tahu loh negara lain kalau Indonesia itu punya angklung, jadi angklung bisa terkenal. Misal di Malaysia di perempatan ada pengamen angklung kan jadi sip, jadi keren, itu kan jadi bagus menurut saya sih. Saya nggak setuju, Mbak. Soalnya angklung kan asli negara Indonesia, karena Jawa Barat dari Indonesia. Saya nggak setuju. Saya pada mbaknya, nah mbaknya juga harus menyetujui bahwa musik angklung betul-betul dari Indonesia dan musik betul-betul tradisional enak dinikmati.
saling klaim produk kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia tampaknya belum akan berakhir. Setelah UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam daftar warisan budaya tidak ternilai, Malaysia pun menyatakan keberatannya. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin mengatakan, pemerintah Malaysia akan mempelajari lebih lanjut dan memastikan apakah keputusan UNESCO ini akan merugikan industri batik tradisional Malaysia. Menurut Muhyiddin, tidak hanya Indonesia, Malaysia juga memiliki corak batik khas. Bahkan menurutnya, India dan Singapura pun memiliki produk budaya serupa, hanya berbeda nama dan teknik pembuatan. Menanggapi keputusan UNESCO yang dikeluarkan 8 September lalu ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 2 Oktober mendatang sebagai Hari Batik dan menghimbau seluruh warga negara Indonesia menggunakan batik pada hari tersebut. Teman-teman, kemarin tuh saya melihat di berita, ada berita yang memberitakan bahwa batik milik kita itu diklaim oleh negara lain. Nah, bagaimana perasaan kalian sebagai warga negara Indonesia kalau kebudayaan kalian itu diakui oleh negara lain? Ya kalau aku nggak terima no. Kita belajar apa? Ya dijaga aja deh kayak Nah, oleh karena itu, untuk menjaga warisan budaya kita, sekarang kita akan belajar untuk membatik di rumah Bapak Heru. Rumah Bapak Heru itu berada di daerah Bondolayu. Mari sekarang kita ke sana. Ya. Nah, teman-teman, ini rumah Pak Heru. Mari kita masuk. Permisi, Pak. Mari teman-teman masuk. Pak, perkenalkan, saya Asri dan teman-teman dari Universitas Sanata Dharma. Kami di sini ingin belajar membatik. Silakan masuk, silakan masuk. Seadanya ya. Iya, Pak. Teman-teman, berhubung kita ini berbanyak, maka sekarang kita bagi tugas ya. Lima nanti. Nanti yang 5 mempersiapkan alat-alat di sini. Lalu yang 5 lagi kita akan belajar untuk membuat pola batik di situ. Oke? Ya. Sip. Yuk kita sekarang menempatkan diri bagi tugas. Batik disebut memula. Jadi kita sudah punya patron dulu, ya, ada gambarnya. Nah, lalu kita taruh kain yang akan dibatik di atasnya. Nah, maka akan terlihat. Nah, kita ikuti dengan pensil gambar-gambar yang terlihat di bawah ini, dengan cara menggoles. Kalau orang dulu, ya, zaman dulu itu karena sudah terbiasa itu kadang-kadang tidak pakai pola seperti ini, dia langsung dengan canting. Ya udah ikuti saja ini terus sampai penuh, sampai sesuai desain yang diinginkan. Prinsipnya coba supaya lebih lagi ya, lebih dalam untuk mengerti proses batik, bisa ada praktek mengikuti gambar yang ada di belakang. Silakan. Ya, Pak. Kita belajar untuk membuat pola.
sekarang menuju ke tempat pendampingan, nanti langsung saja bisa praktek. Sekarang kita akan melihat persiapan alat-alatnya yang dipergunakan untuk mencangkul. Nah, teman-teman, bagaimana persiapan alat-alat yang dipergunakan untuk mencangkul? Apakah sudah siap? Sudah. Alatnya apa saja ya? Malamnya, apakah sudah dicairkan? Sudah. Oh, sudah. Berarti kita sudah siap untuk mencangkul ya? Ini Pak Heru udah membawa kain yang sudah kita pola. Sekarang kita akan diajari oleh Pak Heru bagaimana cara mencangkul. Mari Pak. Yang perlu kita perhatikan di dalam menyangking adalah suhu dari malam itu. Kalau terlalu dingin atau terlalu panas itu bisa memperlambat proses selanjutnya yaitu pemanasan. Kalau kita memakai canting yang sudah pernah dipakai, kita harus mencairkan malam yang tertinggal pada canting tersebut. Jadi ketika kita mengambil cairan malam panas, ini tidak bisa serta-merta kita ambil terus kita goreskan. Ya, kita harus ingat bahwa di bawah nyamplung ini istilahnya ya, tempat menampung malam itu nyamplungan itu sering ada pengedepan malam ya. Itu harus kita tuang dulu, kita habiskan. Tapi jangan sampai yang ada di dalam nyamplung tadi ya habis gitu ya. Nah, ketika kita membawa canting dari wajan menuju ke kain, itu posisinya harus ke atas, kemudian supaya malam tidak menetes. Dan ketika canting ini sudah menyentuh kain itu harus segera digoreskan. Kalau tidak akan terjadi karena cepatnya malam hampir sama air ya, mengalir terus ya, maka tidak akan menjadikan garis yang baik. Ketika ini terus saja jalan. Menggorengnya tidak boleh diulang-ulang, harus sekali.
jadi dapat dibuat seperti kemeja yang sudah ada contohnya seperti ini, dapat dibuat sebagai dress, dapat dibuat sebagai rok, dan berbagai macam karya kreasi kain batik lainnya. Pak Heru, kami mengucapkan banyak terima kasih karena seharian tadi Pak Heru sudah memperbolehkan kami belajar bagaimana cara membatik. Mungkin pada saat kami membatik tadi hasilnya kurang begitu memuaskan, tapi kami bangga bisa belajar membatik dan dapat melestarikan budaya Indonesia. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas kepeduliannya terhadap budaya kita, karena di tangan Anda itu sebenarnya yang harus melestarikan. Yes. Ya seperti ini kondisinya. Nah, oleh karena itu, hari sudah mulai petang Pak, kami mohon pamit. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, dan kami mohon maaf apabila tadi pada waktu kami belajar membatik masih banyak kesalahan. Sekali lagi ya, sama-sama. Ya, makasih Pak. Selamat berkarya. Ya, terima kasih Pak. Mari Pak. Ya, yang jelas prihatin ya melihat situasi seperti itu. Tapi itu bukan semata-mata salah yang ngeklaim, karena pihak kita sendiri masih kurang ya apresiasinya terhadap budaya sendiri. Ya, terus terang saja sebenarnya batik itu kan sesuatu yang unik, dan belum lama kita mendapat predikat dari UNESCO, dan juga belum lama ada predikat Jogja Kota Batik. Jadi ya kami sebagai pengrajin batik itu merasa sebetulnya bukan kami yang akan melawan itu, tapi justru generasi-generasi seperti adik-adik ini ya, di mana lebih peduli lagi menjaga budaya kita, utamanya batik. Karena kalau tidak ya sudah wajar kalau terkikis akhirnya pihak lain yang memanfaatkan itu. Saya pikir itu ya, yang lebih utama adalah peran pemerintah di dalam ikut melestarikan budaya ini. Menurut saya batik itu merupakan peninggalan atau budaya dari Indonesia. Kalau misalkan batik dibuat baju itu, kalau dipakai menurut saya, kalau yang cewek itu kelihatan cantik, dan yang cowok itu kelihatan tentu tampan. Perasaan saya marah tentu. Kalau batik itu yang membuat saya, yang mengklaim itu akan saya cari. Kalau negara yang mengklaim, negaranya itu akan saya tenggelamkan. Ya, untuk saran saya kan. Sekarang ini kita sebagai mahasiswa banyak menggunakan maksudnya mengikuti tren dari luar, dan sedangkan kita sendiri tidak mengikuti tren budaya kita sendiri. Nah, alangkah baiknya dimulai dari kita sendiri itu lebih maksudnya memperdulikan peninggalan atau
budaya dari kita sendiri, seperti itu. Batik menurut saya adalah identitas diri saya sendiri dan negara saya. Menurut saya akan marah dan sangat pengen membecek-becek, pengen memarahi orang yang negara yang mengklaim identitas saya itu. Ya mulai dari diri sendiri, ya mulai menanamkan paling tidak seminggu sekali atau seminggu 3 atau 4 kali memakai batik, seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga saya akan buat slogan menggunakan batik. Suka menggunakan batik karena apa? Karena memang batik itu menunjukkan ciri khas dari budaya kita yang kalau pakai batik dari mana? Itu Indonesia banget misalnya kayak gitu. Rasanya saya bangga dan senang ketika menggunakan batik itu. Ya pastinya sedih dong. Loh, batik itu kan memang milik kita kalau dari sejarahnya. Tapi saran saya menggunakan batik itu bukan perkara kita hanya sekedar menggunakan batik, tetapi ini bisa dijadikan suatu sistem seperti sistem dari pemerintah yang mewajibkan menggunakan batik itu. Batik itu indah karena batik itu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Ya pastinya akan merasa kecewa, gak seneng, mangkel, jengkel, dan lain sebagainya. Soalnya toh dari zaman dahulu kan memang batik itu budaya Indonesia toh. Ya masa kita yang udah melestarikan dari dulu, kita pakai bajunya, kita yang buat susah kayak gitu, terus diklaim sama bangsa lain, sama orang lain kayak gitu kan, ya mesti gak terima kayak gitu. Ya menurutku saranku itu gini kan, kita udah tahu toh caranya bikin batik itu kan harus pakai canting dan lain sebagainya, pakai malam susah. Nah saranku itu ya kita tuh pakai batik itu, entah mau dibuat baju, dibuat tas atau dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kalaupun kita pakai batik itu ya kalau bisa kita tuh pakainya yang asli buatan Indonesia. Ya memang kalau asli itu memang harganya sih mahal, tapi kan kita cinta produk Indonesia toh kayak gitu. Ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila